Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk mempersiapkan alat tulis dan mencatat semua materi yang kita pelajari hari ini ya. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, terlebih dahulu kita bersama membaca Ummul Quran. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat dan barokah. Al-Fatihah. Jangan lupa untuk selalu mencatat semua materi pembelajaran hari ini di buku tulis masing-masing. Jangan menulis di buku catatan lain ataupun di lampiran. Tentunya dengan tulisan yang rapih agar mudah terbaca. Khusus siswi kelas 8 bahasa, 8 MIPA 1, MIPA 2, dan MIPA 3, mohon catatan dan semua tugas dari mulai daring minggu pertama sampai terakhir harap dikumpulkan ke Bu Sofiah Ali pada saat ada tatap muka di madrasah. Karena nantinya semua catatan dan semua tugas khusus kelas bahasa MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3 beliau yang menilai. Masih dengan tema yang sama dengan minggu-minggu yang lalu, yaitu tentang periodisasi kekhalifahan Daulah Abbasiyah. Saya akan sedikit membahas tentang pembelajaran pertemuan di minggu-minggu yang lalu. Pertama yaitu ada periode Abbasiyah yang pertama, atau dikenal dengan sebutan masa keemasan, Golden Age, atau disebut juga dengan nama pengaruh Persia pertama. Kemudian periode Abbasiyah kedua itu disebut dengan masa pengaruh Turki pertama. Kemudian ada lagi di minggu yang kemarin yaitu tentang periode Abbasiyah ketiga. Itu adalah disebut dengan pengaruh Persia kedua. Pada periode ketiga itu disebut dengan periode Persia kedua karena pada waktu itu golongan dari bangsa Persia berperan penting dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah, yaitu Bani Buwayhi. Periode Abbasiyah keempat ini disebut dengan pengaruh Turki kedua. Pada periode ini berlangsung sekitar 164 tahun. Jika pada periode sebelumnya kekuasaan Abbasiyah berada di bawah kendali Bani Buwayhi, maka pada periode ini kekuasaan berada di bawah kendali kaum Saljuk dari Turki. Saljuk adalah nama keluarga penguasa dari suku-suku Oghuz di Turki. Saljuk adalah nama suku yang diambil sebagai penghormatan atas nenek moyang mereka yang bernama Saljuk bin Yaka. Kehadiran Bani Saljuk ini di Baghdad sebenarnya itu atas undangan dari khalifah sebelumnya, yaitu pada periode Abbasiyah ketiga, untuk menghilangkan pengaruh dari Bani Buwayhi yang dulu pernah berkuasa pada periode ketiga. Namun pengaruh mereka, pengaruh dari orang-orang Bani Saljuk ini akhirnya tidak terkendali setelah para khalifah Abbasiyah menempatkan mereka pada jabatan-jabatan penting di kerajaan, seperti panglima perang, gubernur, dan juga wazir. Yang memimpin Daulah Abbasiyah pada periode keempat ini adalah yang pertama Al-Mustadir, 2 Al-Mustarsyid, 3 Ar-Rasyid, 4 Al-Muktafi, kelima Al-Mustanjid, keenam Al-Mustadi, 7 An-Nasir, 8 Az-Zahir, 9 Al-Mustanhir,
Dan yang terakhir atau yang ke-10 yaitu Al-Musta'sim. Berakhirnya Daulah Abbasiyah ini datang seiring serangan dari seorang yang bernama Hulaguhan dan tentara atau bersama pasukan Mongol pada tahun 1258 Masehi. Kota Baghdad dan berbagai peninggalan bersejarah dihancurkan oleh mereka. Dari keempat periode yang sudah kita pelajari dari minggu kemarin sampai hari ini, yaitu yang terakhir periode keempat, Daulah Abbasiyah melahirkan 37 orang khalifah. Banyak kemajuan yang telah diraih oleh dinasti ini dalam berbagai bidang peradaban, ilmu pengetahuan, militer, ekonomi, sosial, arsitektur, dan lain sebagainya. Dari ke-37 khalifah yang memimpin pada Daulah Abbasiyah, hanya 9 khalifah pada periode pertama yang paling banyak jasa-jasanya. Cukup sekian pelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi robbil alamin. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.